Salam dan selamat bertemu sekali lagi dengan saya. Dalam halnya kita belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita belajar dari Matius 5 ayat 2 sampai 3. Matius 5 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Sekali lagi ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah ini berarti senantiasa memerlukan Tuhan, ataupun senantiasa merindui Tuhan dalam kehidupan. Jadi banyak tafsiran dan juga buku-buku pakar-pakar Alkitab yang saya baca, rupa-rupanya miskin di depan Allah ini adalah satu petunjuk ataupun satu penyataan di mana seseorang yang begitu rindu kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, merupakan seorang yang senantiasa memerlukan Tuhan, senantiasa merindui Tuhan dalam kehidupan ini, maka kitalah yang akan mengalami kerajaan surga. Karena firman Tuhan katakan merekalah yang ampunya kerajaan surga. Itu juga membuktikan bahwa kita mengalami, kita merasa kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu adalah kepimpinan dan pentadbiran Tuhan, baik waktu kita di bumi ini dan terlebih lagi kalau kita pulang ke surga. Tetapi kita masih ada di bumi, kita sangat memerlukan kepimpinan dan penyertaan Tuhan, kepimpinan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mulia, maha kuasa dan sempurna. Kita harus senantiasa memerlukan Tuhan, merindui Tuhan sepanjang masa, baik siang maupun malam. Apabila kita tetap mempunyai komitmen, kesungguhan yang merindui Tuhan setiap masa, sepanjang masa, dimanapun kita berada, maka Tuhan akan menggenapi janjinya ini, akan memperlihatkan, menghadirkan kerjaannya, ataupun kepimpinan dan penyertanya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan orang Israel, apabila mereka mengutamakan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, beribadah, mereka terus mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan selalu menyertai mereka. Dan demikian juga kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka terlebih dahulu mencari wajah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberi persembahan. Itu adalah budaya orang Israel dalam perjanjian lama. Mereka selalu beribadah, memberi persembahan mereka, sehingga Tuhan selalu menyatakan isi hatinya kepada mereka. Apatah lagi kalau mereka mau berperang dengan bangsa-bangsa lain, mereka terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan, memberi persembahan mereka. Ini adalah tanda mereka adalah orang yang senantiasa memperlihatkan mereka memerlukan Tuhan, miskin di depan Tuhan, merasa Tuhan itu tetap perlu, senantiasa perlu sepanjang masa. Kalau kita melihat kesaksian Tuhan Yesus juga waktu dia datang ke bumi ini dalam tubuh manusia yang sejati, dia telah menunjukkan teladan suka berdoa dan selalu memberitakan firman. Ini adalah satu teladan di hadapan murid-muridnya, supaya murid-muridnya termasuk kita pada hari ini senantiasa merasa Tuhan itu adalah yang terutama, pribadi yang kita harus utamakan. Itulah buktinya kita miskin di depan Tuhan, karena kita tidak pernah merasa cukup, karena kita senantiasa haus akan kehadiran Tuhan. Kalau kita bandingkan Tuhan dengan kita, memang kita tidak akan sempurna mengenali Tuhan
berapa tahun pun kita belajar tentang Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang yang senantiasa memerlukan Tuhan sepanjang masa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mulia dan sempurna. Kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna. Tidak harus berhenti. Kita tidak harus berhenti mencari Tuhan, belajar tentang Tuhan. Apatah lagi firman-Nya yang begitu agung, mulia, sempurna. Berapa tinggi pun sekolah teologi kita, berapa banyak pun doktor, master kita dalam sekolah teologi, tidak akan menjamin kita akan cukup mengenali Tuhan. Kita tetap manusia yang terbatas. Kita tetap manusia yang tidak akan mencapai kesempurnaan. Oleh itu kita harus rendah hati untuk tetap miskin di hadapan Tuhan. Artinya kita akan terus belajar, akan terus mau mengenali Tuhan sepanjang masa. Sampai kita dipanggil Tuhan. Dan waktu kita bertemu dengan Tuhan, itulah masa kita selesai belajar tentang Tuhan. Karena kita sudah melihat Tuhan dengan nyata. Oleh itu, selagi kita masih di bumi ini, kita harus merendahkan hati kita, tetap rendah hati, terus belajar tentang firman Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita, siang dan malam, mengutamakan Tuhan siang dan malam, karena Tuhan akan memperlihatkan kerjaannya, kepimpinan dan kekuasaannya dalam kehidupan kita. Itu artinya kerjaan surga. Kerjaan surga sama dengan kerjaan Tuhan. Dia akan memperlihatkan kerjaannya dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang yang tetap memerlukan Tuhan, miskin di depan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengenal isi hati kita, yang sangat memerlukan Tuhan dan tetap mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Tanpa berhenti belajar tentang firman-Nya. Tidak pernah berhenti mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kesaksian Rasul juga bersama dengan jemaat mula-mula, Rasul memimpin jemaat mula-mula juga terus belajar firman Tuhan. Terus tekun berdoa, tekun beribadah. Dan ditulis dalam Alkitab untuk menjadi pedoman untuk kita hari ini. Menjadi teladan untuk kita hari ini. Supaya kita tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti belajar firman Tuhan. Tidak pernah berhenti mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang agung, pribadi yang sempurna. Kita yang tidak sempurna ini harus tekun, senantiasa bersemangat belajar tentang Dia, tentang firman-Nya. Jangan berhenti. Karena kehidupan kita, seluruh kehidupan kita adalah proses untuk dibentuk oleh Tuhan. Sementara itu kita sepanjang hidup ini, itu adalah masa yang kita gunakan untuk terus mengenal Tuhan. Itulah artinya miskin di hadapan Tuhan. Tidak pernah berhenti belajar tentang Tuhan, mencari kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan terus memperlihatkan apa yang ada pada Dia. Arti dan maksud firman-Nya kepada kita yang tidak sempurna ini. Karena Dia yang sempurna itu akan terus memperlihatkan kesempurnaan firman-Nya, pribadinya kepada kita. Oleh itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih, mari kita menjadi pribadi yang senantiasa merasa miskin di hadapan Tuhan Allah. Artinya senantiasa memerlukan Tuhan sepanjang masa. Karena kerjaan surga ataupun kerjaan Tuhan itu akan diperlihatkan Tuhan kepada diri kita, pribadi kita yang senantiasa haus ataupun rindu akan Dia. Dan itulah yang diajar oleh Tuhan Yesus. Dia mau kita terus menjadi pribadi yang miskin di hadapannya. Senantiasa tekun mencari Dia dalam kehidupan ini. Belajar tentang firman-Nya. Terus menerus, sungguh-sungguh siang dan malam kita akan terus belajar.
Tuhan berkati.